Sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama saya hormatin Ketua Majelis Taklim Mam Safir, Ibu Ima beserta pengurus yang lainnya, serta jamaah-jamaah yang hadir, yang cantik-cantik, yang solihah. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sehat semua, semangat. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu, kembali Allah himpun kita dalam majlis thalabul ilmi, yaitu kita hari ini akan melanjutkan kajian tafsir surat As-Sams ya, yang mana pada 2 minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu kita sudah membahas, ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tafsirnya. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh para pengikutnya, termasuk kita insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi surat As-Sams sudah sama-sama kita bacakan. Surat As-Sams ini terdiri dari berapa ayat Ibu? 15 ayat ya. Kemarin kita sudah membahas
sampai ayat 10. Namun pada kesempatan ini kita akan kembali mengulang karena stressing dari kajian surat ini adalah di ayat 9 dan ayat 10. Ya. Ini kita akan lebih stressingkan pembahasannya di sini. Ya. Karena ayat 1 sampai ayat 7, ya, ayat 1 sampai ayat 7 Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Dan sumpahnya itu sampai 7 kali bersumpahnya dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Menunjukkan di ayat 8-nya itu hal yang penting untuk kita sama-sama perhatikan, nah, dan kita upayakan. Ya, ayat pertama Allah bersumpah dengan apa, Bu? Wasyamsi waduhaha. Ya, Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya pada pagi hari. Ayat kedua, demi bulan apabila mengiringinya. Ayat ketiga, demi siang apabila menampakkannya. Ayat keempat, demi malam apabila menutupi gelap gulita. Ayat 5, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Ayat ke-6, demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Nah, stressingnya di ayat 8, 9. Ya, itu yang sangat distressingkannya. Ya, kita akan mengulang 8, 9 dan melanjutkannya sampai 15. Ya, apa ya dari sumpah-sumpah tersebut, ya, di mana kemarin pada pembahasan minggu yang lalu kita sudah membahas satu persatu tentang sumpah-sumpah Allah. Nah, kemudian inti dari pembicaraan atau yang ingin Allah sampaikan kepada kita adalah ayat ke-8. Apa itu ayat ke-8? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, ya, dua potensi. Potensi yaitu fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Fujur di situ diartikan apa, Ibu? Fujur kejahatan atau hal-hal yang negatif. Wa taqwaha dan ketakwaan dan hal-hal yang positif. Nah, jadi inilah bahwa jiwa kita yang ditiupkan ruhnya, ya, di alam rahim ibu kita di saat 4 bulan sempurna, itu ruh itu ditiupkan. Dan dari ruh yang ditiupkan itu kemudian manusia nanti terlahir dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam kondisi fitrah. Apa makna fitrah? Suci. Artinya suci itu mereka ruh-ruh yang sudah dihembuskan ke rahim pada janin, maka setiap janin yang terlahir itu membawa fitrah mengesahkan Allah. Jadi setiap bayi pada saat di alam ruh sudah diikrar untuk menjadikan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, jadi ruh-ruh ini, ruh kita semua ketika di alam ruh sebelum ditiupkan rahim sama Allah diberi sebuah ikrar, dikumpulkan, diambil ikrarnya, janjinya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami mengakui bahwa engkau Tuhanku dan kami mempersaksikannya. Maka ruh itu ditiupkan ke rahim. Maka ketika dia terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah artinya suci, tapi maknanya dia membawa ketauhidan. Ya. Jadi bayi yang lahir meskipun dia terlahir dari seorang ibu yang non-muslim, maka sesungguhnya bayi itu membawa fitrah. Fa'abawahu yuwahidani au yumajisani au yunassirani. Kedua orang tuanya lah yang kemudian membelokkan dari fitrahnya menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Jadi lingkungan terdekat itulah yang kemudian membelokkan dari fitrahnya. Ya, ayah ibunya non-muslim, maka otomatis anak yang sebenarnya pada dasarnya dia terlahir fitrah kemudian dibelokkan menjadi memiliki sebuah pemahaman, ya, keyakinan yang berbeda dari fitrahnya.
Ya, makanya seseorang yang ketika dia mencari kebenaran, kemudian dia mendapatkan Islam, dia telah kembali kepada fitrahnya. Ya, jadi dasarnya fitrah dibelokin oleh lingkungan terdekat, ayah ibunya. Nah, kemudian dia orang yang berusaha untuk mencari kebenaran, kemudian dia menemukan Islam, maka bahasanya dia telah kembali kepada fitrah, gitu ya. Nah, itu. Jadi, jiwa yang tadi ditanamkan itu Allah beri ilham, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, tinggal bagaimana stimulus yang didapatkan. Kalau stimulus yang didapatkan adalah nilai-nilai ketakwaan dalam lingkungan terdekatnya, keluarganya, maka insya Allah hal yang akan tumbuh pada anak tersebut adalah kebaikan, ketakwaan. Ya. Tapi kalau anak itu lahir di lingkungan yang nilai-nilainya jauh dari agama atau justru nilai di luar Islam, maka anak itu akan tumbuh sesuai dengan nilai yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana setelah kita memahami bahwa setiap diri manusia semua punya potensi takwa dan fujur, ya. Kejahatan, takwa dan kejahatan, fujur, ya. Maka kita oleh Allah kemudian dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Maka Allah katakan ayat ke-9-nya qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Tuh. Jadi kalau kita ingin beruntung, ya, hendaklah kita melakukan pensucian jiwa, ya. Karena jiwa ini tadi amat tergantung dengan stimulus yang didapatkannya, ya. Maka ketika kita menyadari bahwa jiwa kita ini, ya, bisa berkembang nilai-nilai takwanya kalau stimulusnya banyak hal-hal yang mengarah kepada ketakwaan. Nah, kemudian bagaimana caranya agar, ya, agar kita selalu beruntung? Ya, maka upaya yang harus kita lakukan ada senantiasa kita mensucikan jiwa kita, ya, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Maka ayatnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi bagaimana kita harus memiliki strategi agar kita senantiasa jiwa kita itu kita bersihkan, ya. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa kalau Rasulullah cara dibersihkannya dioperasi sama malaikat, dibelek, ya, dibelah, kemudian dikeluarkan yang paling ini dengki dibuang, ya, rasa dengki, rasa iri dibuang, kesombongan dibuang, ya kan? Nah, kemudian dimasukkan lemah lembut, ya, rauf, sifat lemah lembut, ya, sifat kasih sayang dimasukkan. Kalau kita harus ada ikhtiar, upaya dari kita. Makanya Allah memberikan apresiasi, sungguh beruntung orang yang mengupayakan mensucikan jiwanya, gitu ya. Nah, kita ingin selalu bisa mengupayakan jiwa kita selalu kita bersihkan dari segala kotoran-kotorannya, penyakit-penyakitnya. Kemarin sedikit kita sudah bahas bahwa jiwa kita memiliki kotoran, ya, punya penyakit. Penyakit yang paling akut apa kemarin? Dengki, hasad, itu paling akut, paling bahaya, ya. Kemudian ada nanti sombong, ada iri, ya, ada bakhil. Banyak sekali penyakit-penyakit amrodul qulub yang harus kita bersihkan, ya. Jadi dibersihkan dulu. Maka kalau misalnya kita mau menanam, ya, sebuah ladang, kita mau nanam nih bibit-bibit unggul, apakah mangga, apakah pohon duren atau apa, maka ladangnya itu harus dibersihkan dulu dari rerumputan, ya, dibersihkan dari rerumputan supaya nanti ketika kita tanam di situ pohon mangganya itu nanti tumbuhnya bagus karena tidak ditempeli benalu, tidak dirusak oleh rerumputan. Nah, jiwa kita juga. Jiwa kita kalau mau menjadi jiwa bersih maka harus dibersihkan dulu dari segala kotorannya. Nah, ada strategi mendapatkan jiwa yang suci. Bagaimana caranya? Kita ingin jiwa kita senantiasa suci. Yang pertama, muhasabah diri. Itu yang penting. Ya, muhasabah.
introspeksi diri. Introspeksi diri, ya, melihat ke dalam. Ya. Karena apa? Karena kalau penyakit fisik mudah kita kan kenali. Aduh, aku bisulan. Nah, terlihat jelas. Aku jerawatan, ya, terlihat ya. Langsung galau, langsung cari apa sih? Oh, anti akne. Oh, anti ini ya. Langsung cari salepnya gitu ya. Langsung cari ya. Aduh, wajah aku kusam, langsung cari yang gimana supaya glowing. Itu fisik, ya. Kalau fisik mudah kita kenali, tetapi kalau penyakit amrodul qulub, kotoran-kotoran jiwa, ini butuh upaya untuk mengenal ke dalam. Ya, kita muhasabah diri, ya. Muhasabah diri, ya, terkait apa nih? Yang paling utama, muhasabah diri adalah masalah tauhid. Karena tauhid ini adalah sumber, ya, sumber kebaikan. Jadi tauhid kita nih, perbaiki tauhid kita. Yang terkait dengan orientasi kita nih, ya, bahwa tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memperbaiki apa yang ada di hati, niat-niat kita itu jauh lebih sulit dibanding memperbaiki amal, ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki amal supaya saya ini datang ngaji lillahi ta'ala karena mencari ridho Allah. Itu jauh lebih sulit dibanding pekerjaannya. Contoh gini, kalau kesalahan pada amal, pada perbuatan, itu mudah kita koreksi. Mudah kita, oh gitu yang benar. Contoh nih Umi bilang, Bu, yang dimaksud dengan mendahulukan, ya, menigakalikan basuhan itu berarti kanan dulu 3 kali, dari ujung-ujung kuku kita bersihin, kita iniin, terus yang kita sela-sela gitu. Ini sekali, 2 kali, 3 kali. Kanan dulu 3 kali, baru kiri, gitu ya. Seperti itu. Nah, oh gitu Mi, bukan kanan, kiri, kanan, kiri gitu ya. Masya Allah, kemarin ada tuh ustazah di televisi di RCTI ngajarin berwudu kanan kiri. Astagfirullahaladzim, mau ngajar di televisi kok nggak nyimak lagi, kita buka kitab-kitab lagi, jadi mengajarkan sesuatu yang salah. Kaki gimana, kanan kiri, sampai si Irfan Hakimnya kanan kiri gini ya. Nah itu ya, jadi memperbaiki amal itu jauh lebih mudah. Oh gitu, salah ya Mi, aku selama ini kanan kiri. Oh berarti kanan dulu 3 kali selesaikan, baru kiri. Nah itu memperbaikinya mudah. Oh gitu, memperbaiki amal itu jauh lebih mudah pada memperbaiki hati. Kalau hati ini sulit, hanya Dia yang tahu, ya, dan Allah, ya. Maka memperbaiki niat, memperbaiki hati itu jauh lebih harus kita fokuskan, konsentrasikan. Bagaimana kalau misalnya terbesit sesuatu yang salah, astagfirullahaladzim, saya ngaji karena Allah, bukan karena nggak enak sama Umi kemarin udah nggak datang gitu. Ya, kadang kita suka salah niat, nggak enak gitu, kemarin nggak datang, sekarang harus datang gitu. Jangan, perbaiki istighfar. Astagfirullahaladzim, saya datang ke majelis ilmu, thalabul ilmi karena itu adalah perintah Allah. Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu, kan gitu. Allah memberikan ridhonya. Kembalikan kepada niat yang benar gitu ya. Jadi tauhid ini, ya, bagaimana kita memiliki tauhid, meyakinkan kepada Allah, ya, meyakinkan bahwa kita itu, ya, segala amal-amal kita untuk Allah, ya. Jadi yang harus diperbaiki dalam amal-amal kita yang utama adalah niat. Ya. Sebagaimana, ya, harus niat itu tauhid untuk Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh, ya, kata Allah, sungguh aku telah mengutus, di setiap kaum pasti diutus seorang rasul. Jadi rasul itu banyak. Nah, minhum man naqsus alaika wa minhum lam naqsus alaika. Sebagian dari para rasul itu ada yang aku ceritakan di Al-Qur'an, yaitu 25 nabi dan rasul. Tapi ada rasul-rasul yang tidak diceritakan di Al-Qur'an. Intinya Allah mengatakan bahwa setiap di situ ada komunitas, ada satu kaum, pasti Allah turunkan seorang rasul di tengah-tengah mereka. Ya, agar mengajak apa? Supaya mereka itu, ya, ani ubudullah, ya, wajtanibut
tagut, agar Rasul itu yang diutus mengajak mereka untuk menyembah Allah dan menjauhkan dari tagut. Tagut bisa diartikan penguasa yang zalim, ya, yang disembah-sembah seperti Firaun. Kau tahu, tagut juga artinya syaitan. Bentuknya apa? Bentuknya dulu orang-orang primitif menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah pohon besar. Itu tagut semua. Jadi selain Allah, ada yang disembah-sembah, baik itu bentuknya manusia atau bentuknya makhluk lain, maka itu namanya tagut, ya, selain Allah. Ya, jadi semua bagaimana bahwa memperbaiki muhasabah yang paling utama adalah memuhasabah hati kita, niatan kita. Bagaimana menanamkan tauhid, ya, bahwa tauhid kalau menurut Ibnu Taimiyah az-zakah qad aflaha man zakkaha. Zakah, ada yang artinya zakah itu dari kata yang sama dengan zakat. Zakat itu artinya mensucikan, ya kan? Zakat itu artinya tumbuh gitu ya. Maka Ibnu Taimiyah mengartikan zakah artinya tauhid dan keimanan. Karena dengan tauhid dan keimanan jiwa manusia menjadi bersih. Dari apa? Ketergantungan kepada selain Allah. Jadi yang paling harus kita perhatikan bagaimana tauhid kita, ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya, ya, Tuhan yang kita sembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang kita sembah, ya. Maka inti dari tauhid itu meniadakan an-nafi. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, ada dua. Berarti pertama asyhadu alla ilaha illallah, menafikan, meniadakan hak penyembahan uluhiyah, tidak ada yang berhak disembah, ya. Jadi tidak ada gitu sama sekali, dinafikan, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Maka illallah artinya isbat. Isbat menetapkan, yang tadinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, ditetapkanlah Allah, hanya Allah. Ya, jadi ada nafi meniadakan dan ada isbat menetapkan. Ya, istilah isbat kita seringnya isbat penetapan hilal, isbat hilal, menetapkan gitu ya. Nah sama dalam syahadat kita menafikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tuhannya itu bentuknya apapun, ada makhluk manusia misalnya seperti Yesus gitu ya. Kemudian ada dalam bentuk makhluk-makhluk seperti sapi, kan ada yang disembah, atau dalam bentuk syaitan atau bentuk berhala yang disembah, tidak ada semua. Illallah, kecuali Allah. Jadi menetapkan bahwa hanya Allah